Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita banyak rahmat dan nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari yang bahagia sehingga zaman menyerang. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan materi tentang motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan suatu dorongan kehendak yang mengakibatkan seorang melakukan suatu perbuatan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Sundron dalam situs Prihatin 2019 menjelaskan bahwa motivasi adalah kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan atau prosedur psikologi yang mempengaruhi individu atau sekelompok orang untuk mencapai prestasi yang diinginkan. Jenis-jenis motivasi belajar. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang muncul dari individu tanpa dorongan atau bantuan orang lain. Contohnya, misalnya seorang siswa rajin membaca untuk menambah atau menguasai sebuah pengetahuan. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Jadi yang dimaksud dengan motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi yang muncul karena dorongan atau bantuan dari orang lain. Contohnya, seorang siswa belajar dengan giat sebelum ujian agar nilainya tidak jelek. Selanjutnya, motivasi untuk berprestasi. Motivasi untuk berprestasi adalah ancaman untuk unggul dari orang lain. Contohnya, siswa rajin belajar agar dia mendapatkan juara umum atau lebih unggul dari siswa yang lainnya. Motivasi untuk berpuasa. Jadi yang dimaksud dengan motivasi untuk berpuasa ini adalah motivasi yang mendorong seorang bertingkah laku dalam suatu cara di mana mereka akan dipaksa tidak akan berperilaku demikian atau suatu bentuk aktualisasi dari berdasarkan individu untuk mengendalikan dan mempengaruhi orang lain. Selanjutnya, motivasi untuk berrelasi atau bersahabat. Yang dimaksud dengan motivasi untuk berafiliasi adalah keinginan untuk menjalin hubungan antara pribadi yang ramah dan akrab. Maksudnya di sini siswa mencari teman akrab atau sahabat ya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, cita-cita atau aspirasi berselanjutnya. Dapat dikatakan bahwa cita-cita akan meningkatkan motivasi belajar berselanjutnya. Misalnya, cita-cita seorang siswa ingin menjadi seorang polisi sehingga dia makin giat belajar dan makin giat untuk melakukan olahraga memperbaiki fisiknya agar dia bisa menjadi polisi. Selanjutnya, kemampuan personality. Kemampuan dan keterampilan personality diperlukan untuk mencapai keinginannya. Misalnya, seorang siswa tidak bisa menyelesaikan operasi bilangan, kemudian belajar dan berlatih terus hingga dia bisa menyelesaikan operasi bilangan tersebut. Selanjutnya, kondisi peserta didik. Kondisi peserta didik yang meliputi kondisi jasmani dan rohani mempengaruhi motivasi belajarnya. Misalnya, siswa sedang sakit atau mempengaruhi fokus dalam pembelajaran
belajar. Motivasi bisa berperan pada penguatan belajar jika seorang peserta didik yang belajar dihadapkan pada sebuah masalah yang harus dipecah dan hanya bisa dipecahkan dengan bantuan hal yang pernah dilaluinya. Contohnya, ada peserta didik yang ingin memecahkan soal kimia dibantu oleh tabel prodik unsur. Tanpa prodik unsur itu dia tidak akan bisa menyelesaikan atau memecahkan soal kimia tersebut. Selanjutnya, motivasi menentukan ketentuan dalam belajar. Seorang peserta didik yang telah memotivasi untuk belajar suatu akan berupaya mempelajari sebaik mungkin dengan harapan mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi terlihat jelas jika motivasi untuk belajar mengakibatkan seorang peserta didik semakin kuat untuk belajar. Agar perasaannya lebih maksimal, maka harus dilaksanakan pula prinsip-prinsip motivasi dalam kegiatan belajar. Prinsip-prinsip tersebut yaitu yang pertama, motivasi sebagai stimulan yang merangsang aktivitas belajar. Yang kedua, dalam belajar dibandingkan motivasi intrinsik lebih utama. Yang ketiga, motivasi berbentuk tujuan lebih baik dibandingkan hukuman. Yang keempat, motivasi berkaitan erat dengan kebutuhan belajar. Yang kelima, motivasi dapat meningkatkan rasa percaya diri dalam belajar. Yang keenam, motivasi mewujudkan prestasi belajar. Hanya itu materi yang bisa saya paparkan pada kesempatan ini. Jika banyak salahnya mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.